di Piala Menpora tidak ada tim yang bermain secara teknik, cuma mengandalkan semangat juang gitu. Karena mungkin 1 tahun nggak ada pertandingan resmi, terus persiapan mepet-mepet kan nggak. Nah, menurut saya secara kualitas tidak terlalu baik menurut saya dari omongannya Jackson yang saya ambil itu gitu. Jadi menurut saya sih, tapi di akhir-akhir ketika banyak tim memainkan pemain muda ini menurut saya ya ini bagian dari ada ya maksudnya efek dari Elite Pro Academy itu ada gitu loh. Piala Suratin itu ada. Itu. Hari ini saya kedatangan senior saya dan juga menjadi inspirasi saya dalam menulis berita. Dia adalah Mas Estu Ernesto. Halo Mas, apa kabar Mas? Baik. Jadi Mas Estu ini selain jurnalis juga panitarka Mas ya? Sekarang kok jadi jurnalis itu nggak seru-seru amat ya. Kenapa Jadi tuh? konten kreator aja deh. Karena sekarang konten kreator juga bilang sebagai jurnalis Mas. Ya, Karena berarti banyak yang bilang, wah ya. kita wawancara Saya kita jurnalis. biar kelihatan muda aja. Jadi konten kreator. Apa kabar Mas? Baik. Gimana Mas? Selama ini jadi yang kesibukannya tetap nulis berita atau ada yang dikerjakan nih Mas? Iya, saya kerja di Skor ID. Terus Skor ID hobinya gitu. Kerjaan tetapnya bikin konten. Ketemu orang-orang tua, ngobrolin soal sepak bola masa lalu gitu. Siapa tahu berguna lah gitu. Gitu aja sih. Memang kalau ngelihat dari YouTube-nya Mas Estu juga sering banget Mas ya ketemu dengan pemain-pemain legenda gitu. Iya. Ternyata semudah itu nggak sih Mas? Segampang itu nggak sih hubungin mereka-mereka itu? Jauh Atau lebih perlu gampang. pendekatan? Jauh lebih gampang hubungin mereka dibandingkan hubungin pemain sekarang yang lagi tren. Terlepas mereka pemain sekarang itu nggak tahu motivasinya apa, tapi ada satu pemain, sebut aja pemain Persija gitu, saya kontak gitu, terus saya pengen wawancara dong, bikin video sama kamu gitu. Buat apa bang? Saya bilang, loh buat apa? Ya saya wartawan ya nanya lah buat apa. Maksudnya sebelum saya menjelaskan aja dia udah bilang buat apa. Ini cara mendidik diri sendirinya gimana gitu, maksudnya beda. Tapi orang tua juga sama kok. Ketika saya kemarin ngubungin salah satu legend gitu, Om buat apa saya bikin? Gue jelasin dong, Om kalau saya mati sih nggak ada gunanya Om. Kalau Om meninggal harus meninggalkan sesuatu karena Om pernah berbuat buat negara ini. Oh ya baru dia mau. Gitu. Jadi kalimat kuncinya di situ Mas ya, harus meninggalkan cerita ya. Iya, karena kita kan minim literasi gitu-gitulah. Sekelas Ricky Yakobi yang pernah hebat aja nyari berapa dia cetak gol segala macam kan susah gitu. Yang tercatat hanya BP Mas ya. BP yang bisa cuma nulis jumlah penampilan sekian, gol sekian ya Mas ya. Dan menurut saya pemain sepak bola ya harus, kalau di negara ini masih mau jadi pemain bola dan dikenang ya kayak BP lah gitu. Gitu sih. Mas tapi sekarang kita nggak bahas pemain senior Mas atau legenda, kita bahas pemain muda Mas. Oke. Piala Menpora Mas, baru saja selesai, Persija menjadi juara. Sebelum kita bahas yang lain, gimana Mas? Mas melihat panggung pemain muda di Piala Menpora seperti apa? Saya boleh ngomentarin Piala Menpora dulu ya, secara menurut saya Piala Menpora ngapain diadain kayak seperti sekarang gitu. Kenapa nggak di ini kan judulnya pramusim gitu. Ketika kemarin akhirnya ada beberapa oknum Jackmania berpesta di Bandung seperti itu gitu ya. Maksud saya kenapa turnamen ini tidak dibikin seperti internasional yang keliling-keliling ICC itu loh. Oh ya, yang di Singapura gitu dan dibikin poin gitu. Kenapa harus ini kan terkesan kayak partai politik banget lah. Piala terus juara gitu, terus ini sukses nih karena ini ada finalnya nih. Kenapa nggak dibikin sistem poin gitu yang lebih soft, penonton menikmati, tidak ada yang kecewa tapi semua senang, walaupun akhirnya ketika dihitung poin terakhir Persija misalnya juaranya gitu. Tapi maksudnya itu kan lebih menarik, lebih fair menurut saya dibandingkan ini. Tapi ya udah kejadian, mau apa lagi, semoga next tidak terulang lagi. Di Piala Menpora tidak ada tim yang bermain secara teknik, semua bermain secara cuma mengandalkan semangat juang gitu. Karena mungkin 1 tahun nggak ada pertandingan resmi, terus persiapan mepet-mepet kan nggak. Nah, menurut saya secara kualitas tidak terlalu baik menurut saya dari omongannya Jackson yang saya ambil itu gitu. Jadi menurut saya sih, tapi di akhir-akhir ketika banyak tim memainkan pemain muda ini menurut saya ya ini bagian dari ada ya maksudnya efek dari Elite Pro Academy itu ada gitu loh. Piala Suratin itu ada gitu sih. Itu yang menurut saya, kalau ngomongin siapa juaranya menurut saya sih enggak keren untuk dibahas gitu sih. Oke.
Karena kalau kita Mas, tapi uniknya Mas, kalau saya melihat abis ada atau setelah ada musibah di sepak bola kan sekarang kan setahun berhenti Mas. Kan itu kan bisa bilang musibah. Terus juga kita flashback ke TSC kemarin kan abis pemukulan. Pasti ada pemain bagus Mas, pemain muda yang maju gitu. Iya. TSC ada Rezaldi, ada Febri. Sekarang banyak banget pemain muda. Menurut Mas seperti apa Mas? Apakah karena kondisi keuangan klub yang berantakan, lalu akhirnya mengandalkan pemain muda, atau memang pemain muda yang berambisi? Wah nih senior-senior gue udah stop main, gue harus bangkit nih gitu Mas. Ya kalau menurut saya ya bukan hanya soal itu ya. Contoh gini, Persib kan banyak dikritik misalnya pemain mudanya minim gitu. Tapi kan Persib tidak mengubah komposisi pemainnya kan. Nyaris tidak mengubah, hanya menambah Bayu Febri itu aja yang pemain baru ya, sama Farsad Nur aja ya, maksudnya yang benar-benar baru gitu, dan Bayu dimainkan kok gitu. Terus si siapa Beckham Putra juga dimainkan anak muda, tapi mungkin kan Persib itu kan nyaris tidak pernah berubah tim itu kan gitu. Persija, oke Persija juga dari awal Nico dimainkan gitu, walaupun ya si Pep Guardiola juga punya pertimbangan ketika timnya setelah kalah, dia juga karena Persija juga punya pendukung. Jadi tapi akhirnya ada Taufik Hidayat gitu yang Brevatari, Nico. Catatan penting saya justru bukan di Taufik dan Brev tapi di Nico-nya. Alfianto Nico itu menurut saya posisi dia kan dia bisa di beberapa posisi ya, dan dia dimainkan sering dibandingkan Brev sama di itu. Dan menurut saya bagus. Dan yang lebih fenomenal sebenarnya Persebaya sih menurut saya. Siapa aja Mas pemain yang menurut Ada Mas? Karena Marcelino Ferdinand juga 16 tahun ya Mas? Iya, Marcelino Ferdinand, Hernando dimainkan juga di kiper kan. Koko Ari. Kalau Koko Ari udah 23 ya. Yang 20-an itu kan Kemaluddin, Diki Kurniawan, Akbar Firmansyah. Dan ini dapat posisi semua dan bermain lepas. Dan dari EPA semua ya Mas ya? EPA. Terus di Lamongan juga. Lamongan ada Akbar yang namanya Akbar doang, itu Akbar. Terus Riyadno memang musim lalu sudah mulai sering main ya, Riyadno Abioso itu. Tapi menurut saya ini penting. Barito juga tidak bisa disampingkan. Barito juga banyak. Arif Jailani itu tiba-tiba muncul. Nah, yang penting adalah mereka. Saya sebenarnya tidak berhak mengomentari ini ya, tapi saya cuma punya harapan bahwa mereka ini dijaga, dikasih jam terbang. Kayak dulu lah, zaman masih ada, kita memang nggak pernah juara Asia atau AFF aja nggak pernah ya Mas. Tapi kayak zaman dulu lah, ketika masih ada Ricky Yakobi, ada Banur, ada Ricky Yakobi, muncul Rocky Putri Widodo. Habis itu muncul Kurniawan Gendudoni. Terus muncul BP Ilham. Habis itu kan blank kan. Katanya segala macam bla bla bla. Samsir Alam Mas. Iya, Samsir Alam lah. Tapi kan Samsir Alam baru comeback lagi. Tapi maksudnya sekarang ini kayak munculnya Sadam Ghaffar. Maksudnya ini menjadi ada angin segar lah. Nah, baru setelah itu kita perbaiki nih gitu. Tapi jangan lupain juga ya, Elite Pro Academy itu penting, terus memperbaiki kompetisi itu penting kok. Satu hal yang penting dari semua pembinaan itu kan kompetisi. Mas, kita kalau bicara dengan EPA Mas, saat ini PSSI belum mengutarakan EPA pasti berjalan. Terutama saat kita ngeliat di TV gitu, cuma ada spanduk selamat datang kembali Liga 1 Liga 2. Namun EPA-nya belum ditulis Mas di situ. Jadi kalau seandainya tahun ini EPA tidak ada Mas, menurut Mas seberapa musibahnya masa depan sepak bola Indonesia? Enggak, pertanyaan saya gini sih. Pertanyaan yang penting. Liga Inggris dan Liga Italia pandemi sempat berhenti nggak kompetisi? Berhenti kan? Berhenti kan? Nah, sebulan gitu ya. Juventus pembinaannya berhenti nggak? Enggak ya. Ya enggak kan? Enggak. Seharusnya klub Indonesia juga kayak gitu dong. Kompetisi boleh berhenti nih, tapi kan pembinaan tetap harus jalan gitu loh. Kalau membangun sebuah tim ya katanya menyebut mereka profesional, ya mereka harus jalan gitu loh, dan kita nggak jalan gitu. Mas, kita kalau bahas EPA Mas, saya tertarik dengan, saya ada beberapa contekan di sini. Pertama kita bicara Taufik Hidayat Mas. Ya. Ini dia di 2 musim lalu bermain 16 kali, cetak golnya 12 Mas. Iya. Itu kan luar biasa Mas untuk ukuran striker lokal di usianya juga. Menurut Mas sistem apa Mas yang membuat EPA itu menjadi segar seperti itu Mas? Apakah ada Vilanesianya berjalan atau seperti apa Mas? Kan sebenarnya sistem sepak bola di Asia segala macam itu kan, terutama Asia Tenggara, Indonesia kan nyontek aja sebenarnya kan. Nyontek FIFA ngasih rules terus nyontek. Kalau di Inggris kan
saya nggak tahu banget ya, kayak Inggris juga belum pernah gitu. Jadi di Inggris kan ada reserve team, ada tim under gitu, dan itu kan berjalan. Nah, ketika kompetisi ada, otomatis pemain ini kan jam terbangnya ada. Tapi ketika misalnya tim senior 5 orang cedera nggak bisa main, terus dia dinaikkan, secara jam terbang walaupun dia di level junior, dia kan udah sering main gitu loh. Nah, ini kan tinggal naikin aja gampang gitu loh. Jadi tinggal penyesuaian aja. Nah, itu tugas si pelatih di ruang ganti itu kan sebenarnya. Nah, bagaimana meng-create bocah ini mentalnya menjadi bagus, tekniknya menjadi nyetel, adaptasinya kan gitu. Nah, kalau tidak ada, terus gimana coba? Iya. Lah itu kan kayak gitu aja, sesederhana itu sebenarnya. Saya nggak tahu ya, karena saya juga nggak mau jadi pengurus PSSI. Masa nggak mau, Mas? Nggak, Tapi kalau diminta untuk merubah wajah sepak bola Indonesia, nggak. Saya bukan dewa. Mas, kita bicara pemain muda, tim yang mungkin ya secara profesional mungkin bisa di peringkat pertama nih di Indonesia itu Bali United. Dia tidak menurunkan satupun pemain muda di Piala Menpora. Pelatih Teko juga bilang ini kita menguji prestasi. Bali ini klub profesional yang bukan diukur dengan pemain muda, pemain tua gitu. Menurut Mas Iya, bagaimana? masuk akal juga. Sama dengan komentar saya soal Persib tadi kan sebenarnya. Eh boleh aja berlaku seperti itu. Tapi maksud saya, si pemain ini juga dikasih wadah nih, pemain-pemain mudanya dikasih wadah. Jadi bener, Teko bener. Tapi negaranya juga menyiapkan kompetisi reserve team gitu-gitu loh. Jadi tetap jalan Iya. gitu loh. Itu menurut saya sih seperti itu, dan itu kan nggak perlu ada yang nonton gitu. Yang junior-junior itu kan izin polisi biasa aja dikasih, tapi nggak usah ada yang nonton. Jadi udah jalan aja gitu kan. Menurut saya sih bisa kok sebenarnya. Bicara Bali, Mas, salah satu korban, mungkin bukan korban ya, tapi Iya. yang berdampak karena tidak adanya wadah yaitu Irfan Jauhari, Mas. Iya. Pemain muda terbaik 2019. Dia kabarnya sih ke Persis Solo, Mas. Iya. Menurut Mas bagaimana, Mas? Pemain terbaik EPA 2019 akhirnya bermain Liga 2. Menurut Mas lebih baik seperti itu atau tetap di Liga 1 tapi cadangan gitu, Mas? Menurut saya lebih baik di Persis Solo. Asal dikasih tempat ya. Nanti di Persis Solo kedatangan Beto dia nggak dimainin. Iya, soalnya striker udah Beto, Marinus sama Torres Torres. ya. Makanya ini orang itu juga harus menyadari lah. Jadi jangan hanya asal punya duit terus bisa beli semua properti gitu ya. Beli properti itu dipakai atau enggak kan gitu. Kan mubazir akhirnya gitu loh. Maksudnya ya kalau menurut saya yang penting pemain itu dapat menit bermain. Itu paling penting. Itu dan saya yakin kalau di Solo ya mungkin ya Irfan masih bisa bersaing lah, walaupun kedatangan Torres, walaupun kedatangan Beto gitu. Saya pikir Irfan masih bisa. Kita banyak belajar kok dari banyak pemain yang, tapi balik lagi ya, pemain juga harus punya tekad gitu loh. Jangan merasa terzolimi terus kayak gitulah gitu. Jadi pemain juga harus punya tekad gitu. Saya terakhir bikin konten di Peri Sandria ngomong bahwa ketika dia berhasil menyingkirkan Dejan Gluscevic Liga Danhil kan, di Liga Danhil 1 dia kan nyingkirin Dejan kan. Dejan akhirnya pindah ke Bandung Raya kan karena kalah bersaing sama Peri. Gimana caranya? Ya kita memandang pemain asing sebagai pesaing kita berkompetisi di dalam tim. Tapi sehat ya masih bersaingnya. Akhirnya saya membuktikan kok satu musim dia Peri Sandria, Buyung Ispu itu menyingkirkan Dejan. Ketika Liga 1 Peri Sandria 34 gol, Buyung Ispu itu mencetak 30 gol. Dan itu sejarah kan tidak pernah mencatat nomor 2 ya. Tapi proses dia menjadi 30 gol itu dengan sukses menyingkirkan Dejan ke Bandung Raya. Pemain bola juga harus seperti itu dong sekarang. Jangan alasan pelatih milihnya ini. Tapi kan lu harus berjuang dulu gitu. Maksud saya di persennya juga harus bagus gitu. Perlu ada regulasi nggak sih, Mas? Karena kalau kita ngelihat sebenarnya kalau regulasi juga aneh ya, karena di Liga Jarum atau Liga Pertama kan pemain asing 5, Mas ya. Iya. Tetapi tetap aja ada striker lokal. Sekarang malah nggak ada gitu. Menurut Mas, apakah perlu ada regulasi, Mas, untuk merebut posisi atau untuk memanjakan pemain muda untuk mendapatkan posisi? Menurut saya regulasi itu justru lebih kepada kayak zaman Liga 1 2017. Ya, yang pemain muda harus dimain, tapi konsisten ya. Maksudnya jangan cuma 20 menit ganti gitu. Atau jangan setengah musim aturan diganti gitu. Maksudnya harus ada 20. Karena gini, di Singapura aja sekarang pemain asing yang diterima itu di bawah 21 loh. Dan pemain ini calon dinaturalisasi mereka gitu. Maksudnya aturan itu harus jelas gitu. Aturan itu harus
aturan itu tidak bisa diubah semena-mena dan tidak bisa dilanggar, dikasih toleransi gitu, konsisten gitu. Jadi menurut saya sih mendingan harus ada satu tim starter, 2 pemain di bawah under 23 misalnya kayak gitu. Itu menurut saya lebih, entah itu posisinya apa gitu. Berbicara pemain terbaik Mas, Arhan Pratama. Kalau data yang saya punya, Arhan memang dari PSIS, memang dari pertama Mas ya, dia dari U18 menjadi runner up di PSIS U18 dan juga naik terus menjadi mengantarkan PSIS peringkat 3 EPA U20 dan akhirnya senior. Menurut Mas bagaimana melihat para pemain muda, mungkin di back, sekarang di back banyak banget Mas pemain Iya. muda gitu. Ya, menurut saya sih posisi Arhan ini adalah sebenarnya posisi pemain yang abadi ya. Oh Kayak gitu. Ismet kan lama Oh tuh, iya. posisi-posisi kayak gitu ya sebenarnya lama, dan Tony Sucipto gitu kan Tony maksudnya. Sucipto gitu, dan posisi yang bisa bergerak kemanapun. Saya nggak ngomongin Arhan dulu deh, kita ngomongin Asnawi aja dulu sekarang. Oke. Ngomongin Asnawi itu, dia bisa berkembang di posisi dia itu, bahkan sekarang di klubnya di Korea kan dia nggak cuma main di wing, Iya. di wing back, Maju tapi dia ya. wing forward ya, jadi penyerang lah gitu. Tapi nah, balik ke Pratama, menurut saya potensi-potensi pemain dengan posisi spesifik seperti Pratama ini bisa dijaga. Itu satu. Kedua, tidak hanya kasus Pratama ya, yang lain-lain juga. Pemain ini ya itu tadi, mentalnya harus dijaga dulu nih. Dia belum apa-apa kok gitu loh. Maksudnya jangan terbuai dengan hal-hal yang sifatnya gini. Saya beberapa kali ngobrol dengan salah satunya Agung Setiabudi ya, kapten Indonesia pertama yang menang di Piala Asia. Dia Piala Asia 2004 ngalahin Qatar. Itu kemenangan pertama Indonesia ya. Dia ngomong bahwa ini semoga bisa jadi bahan diskusi ya, entah PSSI, talent scouting atau apa. Jadi pemain-pemain di era itu suka berkhayal. Jadi ketika pertandingan hari Minggu, dari hari Jumat dia itu udah merenung di kamar. Ini gimana ya si Widodo, nanti Widodo kalau dapat umpan aku. Jadi berkhayal tentang pertandingan. Nah, itu saya dengar bukan dari Agung doang ya. Kebetulan sebelum kesini saya ketemu istrinya Ricky Yakobi almarhum, dan Ricky Yakobi juga melakukan hal yang sama. Istrinya kan yang tidur bareng dia tahu dong gitu. Widodo juga melakukan hal yang sama. Rocky juga melakukan hal sama. Nah, sekarang musuh kita kan gadget nih ya. Besok main, malam ini masih main PUBG. Menurut saya hal-hal kayak gitu tuh saya tidak melarang itu. Saya nggak tahu, saya juga bukan atlet ya. Tapi maksud saya mengurangi hal-hal yang kayak bahasanya kalau kontemplasi itu loh. Main bola itu pasti butuh kontemplasi, dan itu menurut saya juga harus mulai diajarkan kepada pemain-pemain yang mulai menganjak semi pro gitu. Jadi itu penting kayak gitu. Dan ini menjadi semoga menjadi diskusi gitu. Kan gini, besok main nih. Oh, si ini. Jadi chemistry kebentuk tuh loh dari pemain itu. Dan saya bukan mengatakan tidak melihat chemistry tidak bentuk di tim sekarang ya, tapi kok lihat dari hasil kok kita berat gitu loh. Maksudnya berat, kita lawan Thailand aja sangat berat gitu. Enggak kalau dulu berat tapi Thailand juga berat gitu loh. Sekarang kok segampang itu gitu sih menurut saya itu. Sekarang lawan Thailand udah kayak misalnya sebelum main juga udah serem gitu Mas ya, lawan Thailand gitu. Iya. Aduh, lawan Thailand lagi gitu. Lawan Malaysia juga serem sekarang. Iya, sekarang sampai kemarin kan sempat ada kejadian tidak diinginkan GBK kan, saking sulitnya gitu Mas ya untuk menang. Mas, kita berbicara tentang dua pemain yang berusia 16 tahun Mas, bermain di Piala Menpora. Ronaldo Kuate dan Marcelo Ferdinand. Iya. Menurut Mas mungkin setelah eranya Ramdhani 2007 pemainnya usia muda banget jarang Mas ya yang dia diturunkan. Menurut Mas bagaimana? Ya menurut saya sih ya Pak RD dan Mas Haji hebat gitu. Maksudnya dia pasti melihat potensi itu, dan dia pasti mengukur nih anak mentalnya udah siap atau belum. Gitu-gitu pasti kan ukuran pelatih ya. Lebih fairnya ketika nanya Om Mas Haji sama Pak RD gitu. Tapi saya melihat dari dulu sih hal yang biasa sebenarnya di sepak bola. Beberapa bahkan bintang dunia mulai dari karir Indonesia muda. Asal gini aja, mereka itu masih sangat hijau. Bagaimana ke depan itu menjaga mereka itu yang penting. Dan menjaga itu nggak cuma publik, tapi juga dirinya sendiri, pelatihnya gitu. Jangan dijadikan apa ya, istilahnya sapi perahan lah mereka. Mereka itu
mereka itu belum jadi sapi, mereka itu masih anak sapi gitu. Jadi belum lah, jangan sampai 16 tahun bagus, peaknya 17 gitu kan, kasihan kan. Peak pemain kan di atas 20 kan gitu. Jadi kalau sekarang bagus ya bagus aja, nggak bagus banget gitu, bagus aja. Tapi nanti trennya naik dan itu kan banyak faktor ya gitu. Jangan suka nge-share makanan tidak sehat di Instastory. Terus dibales lagi kalau misalnya ada komen dibales. Kayak gitu. Itu walaupun tidak mempengaruhi mungkin penampilan, tapi kan memang ada branding dia, Mas ya. Yes, itu yang penting. Jadi gini loh, pemain sepak bola ini logika. Misalnya ini dalam satu komplek ada perumahan apa namanya? Townhouse gitu ya. Iya, klaster lah gitu ya. Kalau klaster mungkin murah, kalau townhouse mahal. Oke. Di townhouse itu ada 12 rumah. Yang rumah nomor 2 itu CEO Toyota misalnya atau perusahaan otomotif besar. Terus rumah nomor 3 itu kiper Persija, kapten Persija Andri Tani lah taruhnya. Keluar komplek lebih dikenal mana? Pasti lebih dikenal di Trani dibandingkan CEO ini. Nah, bagaimana si pemain bola ini menjaga citra dia? Masa keluar dia pakai sandal jepit, celana boxer kan enggak kan? Nah, maksudnya kayak gitu itu ini penting gitu loh. Karena katanya mau ngomong industri, mau ngomong profesional, tapi part of kayak gitu kok enggak diperhatiin gitu sih. Itu salah satu yang ya termasuk si bocah-bocah ini harus dijaga dari hal kayak gitu. Masalah menjaga, Mas. Si Ronaldo ini pas main di Madura, pas lagi lari mendapat tackle keras dari salah satu pemain Persebaya. Gitu, itu kan sempat viral juga, Mas. Harus awas kartu merah. Itu bagaimana, Mas? Itu kalau saya bisa ngelihat sih banyak banget tuh pemain muda kita baru mau tampil, tar dihajar sama yang senior-senior. Menurut Mas bagaimana? Ya, salah satu hal yang perlu dipahami dari sepak bola profesional adalah saling menjaga diri dan temannya. Jadi kemarin ketika saya lupa pertanyaan apa, tapi Koko Ari itu ngambil itu terlalu keras gitu. Madura ya Mas, itu lawan Ronaldo itu. Iya kayaknya itu. Maksudnya saya tidak menyalahkan Koko Ari atau siapapun ya di situ, tapi maksud saya ayo sepak bola itu dibangun dengan nilai-nilai profesional itu. Walaupun secara nyatanya profesional di Indonesia itu masih abu-abu ya, tapi ayo dibangun dengan profesional. Profesional itu ya menjaga diri kamu. Menjaga bukan hanya sekedar ngajar minta maaf bukan, tapi dari awal sudah belajar teknik kan. Dan saya pikir mereka itu juga tahu ini jalan pekerjaan kita gitu. Itu yang perlu dipahami sih dari itu, dan teladan itu dan dari timnya, dari apa namanya, dari dulu saya melihat ini, saya nggak ngomongin person ya, tapi saya melihat waktu 2004 saya liputan Persebaya, Haji Santo itu kan ketua harian, Pak Saleh Mukadar waktu itu manajer. Itu banyak orang yang menilai Persebaya ini dibantu bla bla bla. Itu selalu di mes Persebaya itu Pak Haji Santo selalu bilang, kamu main-main aja, urusan yang lain urusan kami mengurus, nggak usah mikir macam-macam. Menurut saya itu fair. Nah, saya yakin pengurus-pengurus Indonesia sekarang juga seperti itu. Yang main di lapangan main-main aja, nggak tahu non teknis urusan kita. Maksud saya itu hal kayak gitu yang harus ditanamkan. Jadi kalau menurut saya sih hal-hal kayak gini ya semoga tahu lah, dan semua ini istilahnya semua saling memahami itu, dan itu contohnya di klub juga. Misalnya kalau klub A gitu, di situ cuma dikasih makan Indomie sama kerupuk gitu. Pemain juga akhirnya akan ngapain gue main bola dia gitu loh. Maksudnya klub juga harus berlaku, karena saya baru denger nih ada satu klub Liga 2 yang niatnya naik gitu, pemainnya dikasih Indomie 2 sama telur, Indomie 3 sama telur. Buat apa? Buat cemilan. Maksudnya kayak gitu, nutrisi nggak diperhatiin kayak gitu. Itu salah satu dari 4 klub yang kaya raya itu, Mas? Bukan, adalah nanti di off air saya bilang. Oke. Nah, nggak sabar untuk mengakhiri acara ini tuh tahu. Mas, terkait pemain muda, kalau kita membedah posisi, sekarang penyerang kita setelah BP, mungkin kita akan ada Sadam Ghaffar, Mas. Karena mungkin kan setelah BP, mungkin Gonzales, terus Badi, mungkin hingga ke Spaso kan pemain asing terus tuh, Mas, pemain naturalisasi. Ada Sadam Ghaffar. Menurut Mas, dengan ada Sadam Ghaffar yang mencetak 2 gol ke gawang Persib, bagaimana Mas melihat potensi striker kita lah gitu, Mas? Kalau saya melihat potensinya nggak tahu, saya bukan talent scouting, tapi saya melihat Sadam Ghaffar ini mewakili. Saya kan suka striker yang tinggi gede gitu ya, kayak Fieri gitu-gitu ya.
Saya suka nih melihat nih anak nih kayaknya seru nih gitu. Jadi gede gitu dan Indonesia itu jarang punya striker yang tinggi gede kan. Terakhir Lerby mungkin ya. Ya terakhir Lerby. Lerby pun nggak segede, nggak Sterek gitu ya. Sterek kan. Taufik kan sama kayak Iya. Sadam Ghaffar kan. Jadi gede gitu kayak ini. Kalau dulu di Thailand ada Worawut Srimaka. Worawut Srimaka itu kan gede gitu kan. Jadi gede tapi lincah gitu loh. Maksudnya semoga ini menjadi apa ya? Menjadi tradisi yang membaik lah di lini depan yang selama ini katanya striker lokal bla bla bla. Nah, semoga dua anak ini satu dia menang dengan dirinya sendiri itu pertama. Menang dengan dirinya sendiri itu artinya dia bisa bisa menjaga performan dan dia punya jam terbang, pelatih tahu potensi dia segala macam. Itu yang paling penting sih menurut saya sih seperti itu. Karena banyak pemain Indonesia yang naik gitu sering dipasang, berikutnya hilang, musim berikutnya hilang. Ternyata nggak cuma timnya, ternyata dia sendiri bandel dalam artian tidak bisa menjaga kondisi dia, tidak menjaga performa gitu-gitu loh gitu. Jadi bahwa olahraga itu kan tidak long term gitu ya. Mereka juga sadar gitu. Tapi kalau ngelihat dulu ya, Rocky Putire, Widodo, Peri Sandria, BP terakhir, Kurniawan, banyak berita Mas Kurniawan itu kayak apa, tapi karir dia kan panjang sebagai striker. Itu maksud saya itu layak dicontoh gitu loh. Nyontoh itu yang baik-baik aja dulu gitu. Yang jelek nggak usah dicontoh. Jelek itu kan gampang dilakukan gitu. Maksudnya itu kan panjang-panjang kan karirnya gitu. Lerby lumayan panjang lah. Terus maksudnya itu yang harus dijaga sih menurut saya sih. Kayak selain si Sadam, selain Taufik ada Irfan Jauhari juga. Juga potensi gitu. Terus ada lagi banyak lah sebenarnya. Torres menurut Mas? Tapi Torres itu kan nggak striker murni ya. Iya. Lebih ke winger ya. Dan juga 4 golnya dicetak kedua tim Mas ya. Jadi sebenarnya masih kurang belum teruji Mas ya. Iya, dan dia kan tipe pemain yang diciptakan di Indonesia banyak tuh. Model-model kayak dia kan maksudnya persaingannya banyak gitu. Jadi menurut saya ya itu dan mereka harus berani untuk mandiri dan berani ke luar negeri misalnya. Tapi nggak usah muluk-muluk ke Eropa misalnya. Kasih aja ke paling tidak dia cari tantangan yang bisa dia bisa dapat jam terbang tapi dia juga belajar survive sebagai pemain profesional gitu. Ke Thailand misalnya atau nanti ke Liga Jepang 2, Korea 2, ya kayak gitulah. Nah, itu makin keren menurut saya. Masih dengan striker Mas saya penasaran. Ukuran striker subur menurut Mas itu tuh berapa gol sih kalau untuk lokal Mas ya? Karena kalau kita bicara asing si Mick mencetak 30 gol bisa. Tira siapa sih lupa Mas? Pemain Tira yang top skor. Rakic bisa sekian gol. Tapi kalau Indonesia menurut Mas yang mungkin buat pembelajaran buat teman-teman yang nonton juga. Ternyata 10 gol tuh udah banyak loh untuk Indonesia. Menurut Mas berapa gol Mas yang hitungan subur? Samsul Arif terakhir 16 gol kan? Iya. 16 gol kan. Samsul Arif 2000 di Barito waktu di Barito ya. Itu dari 2 tahun yang lalu 2018 ya. Artinya berarti ya 20 itu menurut saya udah cukup banyak ya patokannya 20 dulu deh gitu. 20. Karena sekelas Samsul Arif lebih dari 15 gitu. Jadi pemain-pemain muda mungkin bisa seperti itu. Tapi balik lagi ya. Jangan terlalu gini loh. Kita pakai pemain asing, jangan terlalu mendewakan pemain asing gitu loh. Jadi harus juga dicoba mindset. Pemain asing boleh misalnya klub Indonesia boleh 4 pemain asing. Tapi klub kita cuma pakai 2 pemain asing, kita pakai 3 pemain asing aja. Kita nggak memenuhi kuota, tapi memaksimalkan pemain. Nah, itu harus ada keberanian kayak gitu. Kayak kemarin contoh, banyak teman-teman ya terus terang ya, teman-teman saya di Facebook itu yang saya suka bilang, saya bangga dengan PSM Local Pride, terlepas dari apapun drama mereka ya. Tapi gini, maksud saya, berani nggak mereka itu mempertahankan local pride-nya itu di kompetisi ini? Atau tambahan cuma Wijan Plim 1 doang gitu, yang lain manfaatkan itu. Tapi karena orang menyikapi ya ini kan bukan itu. Poinnya adalah kayak Jepang nih ya. Jepang pemain asing kan belum tentu dipasang. Ya kan ada misalnya Gamba Osaka. Satu tim punya 3 pemain asing. Kadang-kadang di cadangan aja cuma 1 doang pemain asingnya. Yang lain main itu. Tapi maksud saya hal kayak gitu tuh loh. Berani nggak kita kayak gitu. Dan untuk klub juga orientasinya kalau kamu maksimal pemainnya orientasi Asia dong, jangan cuma nasional lah, rugi dong gitu. Mas punya ini gak sih Mas, punya rasa dari 2005 atau dari Mas nonton bola pertama kali mungkin 80-an kali Mas ya? Iya. Sampai sekarang tuh ada ini gak sih Mas,
perasaan yang sebenarnya tuh Indonesia tuh bisa bikin ini tapi nggak bisa gitu. Maksudnya bukan nggak bisa ya, tapi belum dilaksanain gitu Mas. Apa tuh Mas? Mungkin sebenarnya kita nih bisa loh bikin ini gitu di bola kita tapi belum dilaksanain. Gini, kalau saya dari based on pengalaman ya, saya nonton gini, bapak saya Bandar Tarkam, jadi punya tim Tarkam gitu di tahun 80-an akhir, pertengahan sampai 90-an gitu. Terus saya 2013 sampai 2013 sampai 2015 atau 16 saya punya sekolah sepak bola free gitu di Ciputat gitu yang nggak bayar gitu. Tapi alhamdulillah Mas BP, Mas Ali Jawa Pos itu nyumbang, Mas Bagus TV One gitu nyumbang bola, kaos, jersey gitu, dan banyak lagi lah orang-orang yang baik gitu. Saya belajar dari situ adalah bagaimana membuat sepak bola itu menjadi alami sih saya. Maksudnya alami itu dalam artian jangan dilatih sesuai dengan pengalaman pelatihnya, tapi sesuai dengan kondisi si bocah itu gitu. Jadi ketika masih grassroots ya biarkanlah mereka bermain bola sesuka-suka dia. Yang gendut-gendut kayak kita ini, latihan juga dimainkan. Jangan cari kemenangan. Jadi tim itu yang saya nggak ngomongin siapapun, tapi kondisinya yang ada adalah tim ini harus menang nih. Tim ini yang dimainin terus nih gitu. Menurut saya itu nggak fair. Jadi semua yang latihan dimainkan gitu. Kan tidak semua pemain, tidak semua bocah yang latihan bola itu pengen jadi main bola. Mereka hanya istilahnya berkegiatan gitu loh, berkegiatan, melatih disiplin di situ, nambah teman di situ ya, semua dimainkan. Tapi nanti kalau udah level 17 tahun itu kan udah dipilih, udah terseleksi sendiri kan, udah untuk kejuaraan itu ngejar menang, Liga Juara, oke lah dimulai dari situ. Tapi juga tidak mutlak di situ ya gitu. Karena saya terus terang nggak nyaman ketika U19 juara dibawa ke Istana Negara gitu. Menurut saya sih tur Nusantara. Buat apa gitu loh, maksudnya. Rashford itu kan juara Inggris U21 kan. Nggak di London nggak di diundang ke istana Buckingham juga nggak ada gitu. Maksudnya biarkanlah mereka berproses. Yang juara ya bonus gitu loh. Jangan jadi tapi saya juga nggak nyalain netizen juga kangen kali juara gitu. Gitu sih menurut saya gitu. Mungkin banyak juga netizen yang dari lahir belum pernah ngeliatin Mas juara, Mas. Pas juara ternyata ini tau juara gitu kan. Kalau yang anak-anak 2005 gitu mungkin belum pernah kali dia ngeliat. Tapi ya maksudnya final. Harus dikasih pengertian juga gitu. Harus dikasih pengertian juga gitu. Jangan tidak tahu terus menjadi bodoh kan gitu kan. Jadi kayak harusnya tuh juara apa, harus udah juara Piala Dunia nih, seakan-akan kayak gitu. Mas, terkait dengan kita bergeser sedikit ke timnas. Baru saja Sintayong mengumumkan 34 pemain. Itu mayoritas pemain muda, ada Klok di situ, ada macam-macam. Tapi yang saya pengen nanya ke Mas, ada beberapa pemain yang lumayan bersinar. Ilmansyah, Rico nggak dipanggil gitu Mas. Menurut Mas, untuk turnamen Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia, walaupun kita pasti nggak lolos, Mas, seberapa penting untuk maksimalkan pemain muda dibanding ranking FIFA kita gitu Mas? Kalau saya tetap ranking FIFA. Betul. Iya, tetap ranking FIFA. Namanya timnas senior itu ranking FIFA. Nggak ada pilihan lain, ranking FIFA. Kalau entah itu pemain 50 tahun kalau bagus ya dipanggil. Iya. Gini. Karena kalau pilihan kipernya aja Andri Tani nggak ada, Hilmansyah nggak ada. Di situ kan Nadeo, Akil Safik, Riyandi kalau nggak salah. Iya. Kalau saya gini ya, pilihan pemain itu veto pelatih. Udah selesai, case close kalau gitu. Tapi gini, tujuan Piala Dunia itu tujuan timnas itu adalah peringkat FIFA. Itu aja. Udah itu Mas ya? Itu aja tujuannya. Enggak ada. Bukan pembinaan Mas ya? Bukan pembinaan, bukan. Makanya tadi kan saya bilang U19 juara, U21 juara atau enggak juara, itu bukan masalah besar. Timnasnya ya. Ini bocah ini dimatangkan, ini sasaran antara nih. Gitu. Saya sedih beberapa tahun terakhir ketika kita mengorbankan mulai zaman Luis Milla lah. Kita U23 Asia, kualifikasi Asia gagal, tidak jadi presiden buruk. Karena tim ini disiapkan untuk Asian Games. Asian Games bukan kalender FIFA. Maksud saya, kalender FIFA itu yang utama di sepak bola gitu loh. SEA Games itu nggak penting menurut saya. Kalau SEA Games kan hanya menang medali buat pemerintah kan, buat negara kan, bukan buat maksudnya federasi. Bukannya nggak penting, dalam artian nggak penting terus nggak dicari, bukan. Maksudnya prioritasnya bukan itu gitu loh. Prioritasnya ya gini aja lah. Kita sudah tidak lolos kualifikasi putaran final Piala Asia dari kapan? Terakhir 2007.
Iya, tuan rumah. Tuan rumah terakhir itu. Itu berurutan loh ya. 96, 2000, 2004, 2007. Walaupun 2007 itu lolos terus. Sekarang kita nggak pernah lolos. Bayangkan Thailand sama Vietnam 2019 lolos fase grup loh. Berarti kan stepnya udah maju. Itu yang menurut saya yang paling penting. Itu yang paling masuk akal. Balik lagi FIFA, mau pemain umur 50 tahun, mau 60 tahun, kalau dia bagus buatin negara, jangan ngomong pembinaan tuh ya 1923. Mau Otavio Dutra juga bisa. Lo nggak masalah asal dia berkualitas gitu loh. Setuju saya. Iya kan kayak gitu kan. Sekarang Roger Milla main Piala Dunia 42, ngegolin kok. Lah maksud saya jangan ngomongin soal pembinaan deh. Negara ini negara ini nyari pemain banyak banget, pemain negara ini gede kok gitu. Maksudnya tujuan awalnya dulu itu ditetapin gitu loh. FIFA itu ya peringkat FIFA, Asian Game itu nomor sekian lah gitu. Kalau seandainya bicaranya tim pelatih dan federasi disiapkan untuk Piala Dunia 2023. Iya, kayak sekarang yang. Tapi itu kan U20 mas, ya, masuk FIFA juga. Kayak sekarang yang dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Vietnam. Pelatihnya kan tim U19-nya Philippe Troussier kan. Itu tahu nggak? Target Philippe Troussier itu apa? Piala Dunia 2026. Yang anak usia 20 ini loh. Yang sekarang disiapin 2 tahun terakhir disiapin itu untuk Piala Dunia 2026. Gitu. Jadi yang sekarang yang tim senior yang Nguyen Van Chuet, Don Van Lam yang sudah 25, 26 itu yang main gitu loh. Yang 20 ini ya kalau ada 1-2 bagus dimasukin, tapi enggak 8 atau 9 kan mereka kan. Karena yang senior itu masih ada gitu loh. Karena kembali ke esensi timnas itu ya pemain terbaik ya Mas ya. Bukannya pemain paling berbakat ya Mas. Nah, ketika ketua umum atau bos kan nggak ngerti, ya justru yang ngerti yang menjelaskan adalah direktur tekniknya, pelatihnya, dijelasin Pak kayak gini gitu. Itu kan ada posisi-posisi masing-masing. Alasan Sintayong mungkin kalau saya baca karena kayak Rico gitu deh. Rico mungkin karena posturnya tidak sesuai dengan keinginan Sintayong. Menurut Mas adil nggak Mas? Karena Messi juga kecil Mas. Saya tidak yakin Sintayong berkomentar seperti itu. Saya tidak yakin karena dia tidak pernah ngomong seperti itu. Dan saya tidak terlalu yakin pemain ini pilihan Sintayong. Ada itu. Ini boleh kita naikkan Mas? Boleh. Mas, menarik banget karena memang saya mikir sorry Mas. Berapa menit tuh? Oke, dikit lagi. Mas, saya pikir karena saya suka berpikir dibandingkan negara-negara lain, timnas kita tuh dalam setahun atau 2 tahun pemainnya bisa puluhan yang berbeda-beda Mas ya. Iya. Menurut Mas itu pas nggak Mas seperti itu? Karena kita bisa dibilang persiapan ini sama persiapan dan 2 bulan lagi bisa beda semua pemainnya gitu. Iya, karena gini, logika partai politik lah. Kalau sekarang yang berkuasa orang saya, besok yang duit berkuasa, duit orangnya duit. Iya. Nah, tapi gini, lihat, saya nggak omongin sekarang ya, saya ngelihat ini aja lah. Dari 96 sampai 2007 ketika kita lolos Piala Asia putaran final. Itu dari 96 sampai 2007 itu core-nya itu sama. Pelatihnya berbeda-beda loh. 96 itu kalau nggak salah Romano Mate ya. 2000 Anandar Iskandar, 2004 Ivan Kolev, 2007 Ivan Kolev. Tapi itu ada core-nya. 96 itu ada Widodo. Tapi cadangannya Kurnia Sandi udah ada tuh. Terus ada Hendro. Sampai 2004 masih ada Hendro. Misalnya kiper back ada Agustia Budi, 2000 ada, misalnya kayak gitu loh. Jadi core itu ada, jadi kayak tubuh manusia itu kan otot core yang berperan kan, itunya masih ada. Kalau saya saya ngomong ini based on sejarah ya, bukan based on teknik ya, tapi saya ngomong based on sejarah. Jadi kerangka tim itu ada, itu selalu ada. Memang ada tiba-tiba 2004 ada Boas nih Piala AFF. Tapi kan tetap Ilham dan Kurniawan kan yang seniornya kan ada kan. LEBO juga masih ada Mas ya? Iya, enggak kita ngomong depan itu ya. Di 2002 Kurniawan ada. 2004 ada gitu maksudnya. Nah, di 2004 BP enggak ada nih. 2007 ada. Ada maksudnya masih ada 2000 dan tapi di era-era itu BP pasangan sama Ilham yang sebelumnya ada terus akhirnya enggak ada.
masih ada gitu loh, bukan diganti gradak gitu, bukan gitu. Jadi ya saya nggak tahu ya sekarang seperti apa, tapi kalau dari dulu based on sejarah, sekali lagi saya ngomong based on sejarah, itu kayak ada core-nya itu masih ada, core apa, runutannya itu masih ada gitu loh. Itu loh, saya nggak nyalain sekarang, saya nggak tahu, mungkin saya orang bodoh lah, tapi saya cuma berlihat dari itu sih. Karena sayang juga pemain yang di usia matang 28 tahun 29 tidak dipanggil timnas karena lebih baik milih orang 23. Iya, makanya menurut saya nggak tahu pertimbangannya apa. Saya nggak akan terjebak oleh pertanyaan Dwi ini ya. Tapi based on sejarah, sekali lagi, dulu kita selalu punya sesuatu yang continue. Iya, Itu yang penting. Saya jujur saya menikmati itu Mas, menikmati para penggawa yang secara terus gitu Mas. Akhirnya mungkin kalau udah tua pensiun. Iya. Terus karena saya jujur saya sebagai penikmat bola, sebagai mungkin masih jauh di bawah Mas Esto juga untuk pemahaman dan pengalaman. Pengen lihat tuh timnas tuh kayak di timnas luar negeri deh Mas, timnas di luar negeri. Pemainnya tuh jangan terlalu berubah banyak gitu. Ismet Sofyan itu tidak dipakai timnas kan memang sudah menurun kan? Iya. Bukan karena Ismet Sofyan diganti sama Zulkifli atau Supardi gitu. Iya, jadi karena Ismet Sofyan menurun. Ya, dan itu wajar kayak gitu. Iya. Akhirnya di posisi Ismet ada pemain lain gitu. Termasuk Bima Sakti, Ponario Mas ya. Iya, kan kayak gitu. Yang saya tadi bilang, Om Bandur masih ada. Terus Ricky Yakobi, ada Peri Sandria, ada Rocky Putire, lahirlah Widodo Gendut Doni. Itu continue, tapi Mas Gendut selalu dimentorin sama Rocky Putire gitu. Masih ada di situ, masih ada si Mas Widodo, masih ada Om Banur gitu. Jadi ada continue, ada Peri Sandria juga di situ. Jadi maksud saya kontinuitas itu penting gitu, dan tidak bisa pemain muda tiba-tiba ujuk-ujuk. Itulah itu yang continue mungkin bahasanya. Mas, saya terakhir sebelum kita pindah ke Liga 2 nih Mas. Abis Liga 2 kita selesai. Karena takut banyak banget Mas Estu, saya juga Mas Estu ini setengah rahasia nih Mas Estu ngomong. Mas, dulu saya apakah mungkin karena apa ya? Dulu saya ngeliat tuh kalau pemain tuh selalu ada yang jadi ikoniknya Mas. Misalnya Ponario, udahlah itu kita tahu Ponario seperti apa di Jenderal Lapangan Tengah. BP, terus mungkin kalau kita bicara sayap, Budi gitu. Sekarang saya ngeliat nggak ada Mas yang pemain yang bener-bener gua ini jadi maskota timnas gitu, atau pemainnya sepak bola Indonesia. Menurut Mas seperti apa Mas? Saya berat sih komentar itu ya. Tapi gini, maksud saya balik lagi ke obrolan kita sebelumnya. Kontinuitas itu penting. Oke, kembali itu gitu kan. Kayak gini, Persipura ya walaupun Boas sekarang sudah nggak bomber dulu ya, maksudnya nggak se apa dulu, tapi Boas, Tinus Pai itu tetap jadi panutan timnya. Itu penting kayak gitu. Nah, itu harus, dan itu saya yakin sekarang Boas dan Tipa itu disiapkan calon berikutnya. Ada Todd Ferry sekarang, Gunan Sarmandoen itu udah mulai disiapin nih. Gitu. Nah, Persija pun juga seperti itu. Ketika sekarang tinggal Ismet sama Maman ya, atau Ismet lah gitu. BP udah nggak ada nih, harusnya ada lagi nih leader nih, harus ada leader. Jadi Andri Tani nih meliding gitu misalnya di apa namanya Bandung misalnya. Sekarang mulai Supardi, mungkin kalau Supardi sudah selesai, Febri Haryadi misalnya. Jadi Deddy Kusnandar gitu loh. Jadi timnas harusnya juga seperti itu seharusnya ya. Karena yang saya tadi bilang kontinuitas, ini based on sejarah ya. Kontinuitas dulu jenderalnya Bima Sakti nih. Habis itu pindah ke ini, akhirnya ke Ponario. Setelah Ponario, saya patokannya cuma Piala Asia sih sebenarnya. Gitu. Liga 2 Mas. Kita bahas Liga 2. Mungkin bagaimana? 4 tim kaya raya lah. Kita Persis, Dewa United, PSG sama Rans akan melawan tim-tim legendaris, Sriwijaya FC, Mirakuka dan sebagainya, Persiba. Menurut Mas bagaimana Liga 2? Ini jawaban siapa guyon ya? Dua-duanya. Jawaban guyonnya adalah siapa yang menang nih? Tim legenda atau tim Liga 1 berlomba-lomba di degradasi. Karena Liga 2 lebih ramai daripada Liga 1 nanti akhirnya. Apalagi ada maksudnya ada yang dari selebritis, ada yang dari anak presiden. Iya gitu. Nah, itu gitu. Itu. Tapi kalau saya melihat fenomena ya bagus lah. Maksudnya ketika
Raffi Ahmad, Kaisang begitu bagus. Akhirnya nanti tapi gini, sebenarnya saya tidak mau mendetail ya, karena kalau saya ditanya bagaimana pendapat Anda tentang RAN gitu misalnya, kamu sebagai jurnalis gitu, saya nggak akan ngomong sekarang, setahun lagi saya baru ngomong. Saya pengen lihat janjinya aja dulu. Kalau setahun Bikin pertama, lapangan. ya janji mereka lah, nggak usah janji itu 100% ya, yang dipenuhi 30% aja deh gitu. Maksudnya role-nya kayak apa, itu satu. Kedua, seneng lah akhirnya anak-anak orang-orang muda ini mengimbangi orang-orang tua. Selama ini Liga 1 nih yang ngelola anak muda cuma Persebaya loh. Si Azrul Ananda doang loh ya. Saya nggak ada hubungan sama dia ya, walaupun dia bekas bos saya, tapi maksud saya akan ada persepsi yang lain gitu loh dengan yang ngelola anak muda ini. Paling tidak gini. Dari segi entertain mungkin Raffi hebat lah bla bla bla, tapi di sepak bola bagaimana dia meng-create-nya seperti apa. Ini maksud Jawi yang jadi sesuatu yang baru nih. Nah, asalkan ya itu tadi mereka jangan tidak punya prinsip gitu loh. Di sepak bola itu harus punya prinsip gitu tadi. Yang jahat jahat aja, yang baik ya tetap baik gitu. Jangan yang baik menjadi jahat gitu aja. Gitu sih. Terakhir Mas, 4 tim yang pendatang baru atau tim kaya raya, kalau Mas mau klasemen pertama siapa Mas? Enggak fair dong. Kan yang main lebih dari 24 tim. Enggak, 4 tim ini aja deh. Maksudnya dari 4 ini gitu, tadi klasemen akhir. Saya nggak bisa jawab karena saya belum lihat. Oke, belum lihat ya. Kalau ngelihat kekayaannya, saya juga belum lihat. Nggak keluar di Forbes. Jagoan saya Persikat Tegal gimana coba? Siap. Persikat Tegal. Apa Mas tadi Mas ininya? Tegal Oras Pele. Tegal Oras Pele. Terakhir Mas, harapan Mas Dimas, kita penutup yang paling simpel nih. Harapan Mas Estu gitu, sebagai jurnalis, sebagai pendukung, sebagai masyarakat sepak bola Indonesia, harapannya. Harapan saya adalah tidak ada harapan. Jadi loss aja gitu. Ya loss aja. Karena bagi saya sepak bola itu biarkan sepak bola menjadi sepak bola permainan yang alami gitu. Bukan, saya tidak anti sepak bola modern ya, tapi saya juga tidak ini. Pokoknya biarkanlah sepak bola ini mengalir dan ya tanggung jawab itu ada orang-orang yang memangku itulah. Gitu. Kita hanya nonton aja Mas ya. Iya. Terima kasih Mas Estu. Sama-sama. Terima kasih Mas. Sampai jumpa di tribun dan lapangan-lapangan sepak bola Indonesia Mas. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.